Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu guru Man 8 Jombang, Bapak Ibu staf TU Man 8 Jombang, anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, pada hari ini alhamdulillah kita oleh Allah diparingi taufik hidayah sehingga kita bisa melaksanakan tugas yang amat mulia ini, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan taufik hidayah, maunah, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan pandangan, ajaran kepada kita semua sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hal ini semua atas perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kegiatan pembelajaran ini kita awali takarrub kepada Allah dengan seraya kita melaksanakan kegiatan halal bihalal. Istilah halal bihalal yang kita maksudkan adalah setelah kita digembleng, setelah kita oleh Allah, insya Allah diampuni dosanya. Allahumma amin. Sehingga pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh itu hablum minallah, kita kepada Allah insya Allah diampuni. Tidak hanya sekedar diampuni, tetapi pada bulan itu mudah-mudahan kita mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, yaitu melaksanakan kegiatan sehari atau semalam itu sama dengan 1000 bulan. Artinya 1000 bulan itu sama dengan, kalau diteruskan dalam istilah hari, 83 tahun. Kalau usia kita itu bisa mencapai 83 tahun, selama 83 tahun kali 83 tahun kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena itu kita bersyukur kita bisa melaksanakan kegiatan Ramadan itu dengan sempurna. Tidak makan, tidak minum, menghindari hal-hal yang membatalkan puasa secara batiniah. Contohnya ngerasani, contohnya gunem orang lain yang tidak ada manfaatnya. Itu salah satu contoh kecil. Setelah kita melaksanakan Ramadan dengan penuh khidmat itu, kita tidak lupa bahwa kita ini hidup di dunia, di mana hidup di dunia itu tidak bisa berdiri sendiri. Kata Aristoteles, manusia itu adalah zon politiken. Artinya adalah manusia itu adalah makhluk sosial. Ketika makhluk sosial itu ada hubungannya dengan orang lain. Dan disitulah kemudian timbul adanya khilaf, salah, baik, buruk. Ketika salah, baik, buruk manusia itu ukurannya bukan diri kita tetapi orang lain. Kalau baik sih tidak ada masalah karena kita mendapatkan pahala. Tetapi kalau ketika kita buruk, berupa salah, berupa khilaf, ini yang mesti jadi masalah. Apalagi buruk diciptakan diri kita sendiri. Tidak suka teman, tidak suka orang lain, murung dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Ini yang jadi masalah. Itu Rasulullah memberikan semacam sindiran kepada kita semua. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga seseorang
jika dia itu memutuskan hubungan silaturahim. Ini menjadi persoalan. Nah, marilah kita wujudkan bagaimana kita ini bisa untuk silaturahim dengan sesama manusia, supaya kita tidak sampai memutuskan hubungan persaudaraan, hubungan persahabatan, hubungan pertemanan dan lain sebagainya. Terutama yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan. Ini penting. Makanya Man 8 Jombang bikin kegiatan yang namanya halal bi halal. Apa sih istilah halal bi halal itu? Kalau di dalam istilah Arab memang tidak ada yang namanya halal bi halal. Di negara-negara Arab tidak ada istilah halal bi halal. Yang ada di dalam negara Arab itu adalah minal aidin wal faizin. Artinya adalah di dalam istilah minal aidin ini adalah bagaimana kita bisa satu sama lain kembali minal aidin wal faizin, kembali kepada sama-sama tidak mempunyai dosa antara hakul adami, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sehingga sejarah daripada halal bihalal itu, istilah Arab itu hanya ditentukan dengan istilah minal aidin wal faizin. Kita menggunakan istilah halal bihalal di Indonesia. Bagaimana ceritanya halal bihalal yang ada di Indonesia? Tahun 1948 ketika masyarakat Indonesia terjadi konflik luar biasa, elit sama elit saling jatuh menjatuhkan, saling bunuh membunuh, saling bertengkar sana sini, mengakibatkan timbul kerusuhan-kerusuhan yang terjadi pada saat itu. Presiden Soekarno bertanya kepada seorang ulama, siapa itu ulama yang dimintai pendapat oleh Pak Karno pada saat itu, pada tahun 1948 itu. Ternyata seorang tokoh ulama besar kita dan berasal dari Jombang yang namanya Al-Maghfurah Kyai Haji Wahab Hasbullah. Beliau adalah berasal dari Jombang, Pondok Pesantren Tambak Beras. Akhirnya apa? Kyai Wahab menyarankan menggunakan atau mengadakan yang namanya silaturahim. Usul Kyai Wahab, kalau tahu memang masyarakat atau tokoh-tokoh elit saat ini timbul konflik luar biasa itu, ayo bikin kegiatan yang namanya silaturahim. Usulan Kyai Wahab itu diterima oleh Bung Karno, tetapi kurang pas istilah itu. Mengapa kok tidak pas bahasanya Bung Karno? Istilah silaturahim itu sifatnya sesuatu yang biasa. Makanya dalam pelaksanaan apapun, judul itu sebenarnya tidak penting, tapi lebih penting. Tema itu tidak penting, tapi lebih penting. Ketika kita membuat kegiatan-kegiatan apa, kegiatan itu harus sifatnya itu istilah-istilah itu yang aneh, yang bisa menarik, yang bisa menggugah perasaan orang. Walhasil ketika Bung Karno menerima tetapi kurang sreg itu, akhirnya Kyai Wahab, ya kalau begitu kita bikin aja
yang namanya halal bihalal. Apa maksud dan tujuan daripada halal bihalal itu? Di dalam istilah Kiai Wahab menyebut itu acaranya adalah tolabu halal bi torikin halal. Yaitu maksudnya mencari penyelesaian masalah atau keharmonisan hubungan dengan cara memaafkan kesalahan. Halal bihalal oleh Kiai Wahab itu diistilahkan tolabu halal bitorikin halal, yaitu menyelesaikan masalah keharmonisan hubungan dengan cara memaafkan. Alur pemikirannya Kiai Wahab itu sampai saat ini dikembangkan di Indonesia, yaitu pada saat kita melaksanakan kegiatan namanya Idul Fitri. Jadi istilah halal bihalal itu dilaksanakan setelah kita melaksanakan kegiatan yang namanya Idul Fitri. Sejak saat itulah kemudian istilah halal bihalal itu dikumandangkan oleh pondok-pondok pesantren, oleh para kiai, dan sampai saat ini menjadi tradisi atau kultur masyarakat Indonesia, bahwa setelah adanya kegiatan Idul Fitri itu, atau ketika setelah kita bahasa Jawanya peluputan atau salam-salaman, kita ini melaksanakan kegiatan yang namanya halal bihalal. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, persoalan silaturahim itu setelah kita ini melaksanakan kegiatan penggemblengan Ramadan selama 1 bulan itu, ini yang seringkali anak-anak lupakan. Bagaimana proses untuk silaturahim itu? Kadang-kadang nyuwun sewu, kita sendiri itu lupa bahwa silaturahim itu yang pertama kali kita laksanakan, kita gerakkan dalam hati kita itu adalah orang tua. Ini zamannya mbah-mbah biyen di pondok pesantren itu yang paling utama kita melaksanakan kegiatan silaturahmi sebelum lain-lain, itu yang utama itu adalah orang tua. Jadi orang tua itu menjadi utama, dan terutama kita minta maaf. Jangan lalu kemudian mengucapkan minal aidin wal faizin terhadap tetangga, mengucapkan minal faizin terhadap teman, tapi orang tua kita belum kita minta maaf. Mengapa orang tua? Karena orang tua itulah yang menjadikan kita ini besar, menjadikan kita ini sukses, menjadikan kita ini makmur. Itu karena orang tua, bukan orang lain. Karena itu yang pertama dan utama adalah orang tua. Orang tua itu yang ada di rumah berarti bapak ibu. Kalau di madrasah, orang tua itu berarti bapak ibu guru, orang tua kita. Sehingga yang pertama dan utama yang kita minta maaf adalah kedua orang tua, kemudian yang kedua adalah bapak ibu guru, baru kemudian yang lain, tetangga kita, saudara kita, lalu kemudian teman kita. Kita ini salah kaprah ketika kita silaturahim ke orang lain, baru orang tua. Apalagi sekarang sudah teknologi canggih, lewat WA, lewat SMS, lewat yang lain-lain. Itu sebenarnya salah kaprah. Mestinya harus diutamakan orang tua dulu. Guru itu yang diutamakan. Baru kemudian tetangga, saudara kita, handaitolan kita, teman kita, ya, teman-teman yang jauh dan lain sebagainya. Itu yang paling tepat ketika kita mau melaksanakan kegiatan
halal bihalal atau silaturahim. Salah kaprah ini kalau bisa sudah itu dihentikan dulu. Makanya kalau bisa usahakan sebelum minta maaf kepada kedua orang tua kita, kepada bapak ibu guru kita, jangan sekali-kali melalui apapun, termasuk di dalam hal ini, di dalam teknologi canggih, WA dan lain sebagainya, itu jangan menerima itu dulu. Yang paling utama dan terutama itu adalah orang tua kita. Karena orang tua kita ini kalau di dalam rumah itu adalah kedua orang tua kita. Kalau di madrasah itu adalah bapak ibu guru. Sehingga dengan demikian ketika komunikasi kita dengan orang tua, dengan bapak ibu guru, lalu kemudian baru yang lain-lain, insya Allah hubungan kita, hablum minan nas kita, kalau sudah bersih, insya Allah kita ini bisa melaksanakan kegiatan silaturahim itu dengan baik. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, dengan adanya kegiatan halal bihalal ini, harapan kami semua kita bisa saling memaafkan, saling menerima memaafkan, terutama kalau bisa berusaha semaksimal mungkin memaafkan dulu sebelum orang lain minta maaf. Karena itu yang paling mulia orang di dunia itu kalau orang itu saling yang memaafkan dulu. Sehingga dengan demikian insya Allah kita sebagai hamba Allah di dunia ini, hablum minallahnya kita ini sudah fitri, sudah bersih, sudah suci. Kemudian hablum minan nasnya kita ini, kita tidak ada sangkut paut hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu dalam keadaan suci dan bersih. Itulah yang perlu saya sampaikan di dalam kegiatan halal bihalal ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah di acara ini dengan baik dan bisa kita menerima dengan cara yang baik. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.